with teacher Vika again in this video. Okay, now please you prepare your thematic 3A again. Yeah, but we study today from subtema 4. And I hope that all of you and your parents still good in your house. And I remind, please, if you go, don't forget to use your mask and stay away from the crowded people. Alright, so I hope always be happy too. In this video, we will study about tematik subtema 4 ya. Pelajaran 1 sampai 3 dengan topik cuaca, musim dan iklim. Before we study, I invite all of you to pray together. So now close your eyes, let us pray. Thank you, Father, thank you, Jesus, for your blessing. Today we will study again from this video. We pray, please you bless us, you guide us, so that we can understand well about what our teachers say and explain. And we pray for our parents, please you bless them wherever they are. Thank you, Father, thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Alright, okay, now I invite all of you for look level. Please open your tematik 3E halaman 92 ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar kembali tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang cuaca ya. Seperti di video sebelumnya, cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu dalam waktu yang singkat ya. Nah, jadi cuaca itu terbagi atas 4, yaitu cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, dan cuaca hujan ya. Cuaca cerah yaitu cuaca terjadi dengan ciri-ciri matahari bersinar terang dan udara terasa hangat atau tidak begitu panas ya. Cuaca panas pasti kita semua tahu, berarti matahari bersinar dan mengeluarkan cahaya yang sangat panas ya. Kemudian cuaca berawan ya adalah kondisi cuaca di saat terlihat banyak awan di langit ya kan. Kita semua pasti ada, sebagian besar anak-anak teacher sudah pernah ya naik pesawat ya kan. Kamu pasti sudah pernah melihat awan yang begitu banyak di langit. Nah, ketika langit itu terlihat begitu banyak awan, maka pesawat itu akan sedikit bergoyang ya, seperti melewati jalan yang berbukit-bukit. Ya, itu dia. Nah, kemudian cuaca hujan ya, ciri-cirinya yaitu tetesan air semakin banyak dan berat, maka akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah musim. Oke. Nah, di sini musim yang ingin saya jelaskan ya. Teacher nanti ingin mengundang anak-anak teacher look level ini untuk membaca halaman 92, 93. Nah, jadi di situ nanti kamu akan melihat di Indonesia itu terdapat 2 musim ya, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Oke. Nah, tetapi untuk negara lain, negara-negara yang ada di luar negeri sana, musim di tempat mereka itu ada 4 ya. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah ya, jadi artinya musim adalah peristiwa yang terjadi pada setiap tahun yang berdasarkan pada kondisi cuaca dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, jadi musim dan cuaca itu tidak sama. Musim itu membutuhkan waktu yang lama pertukarannya. Tetapi cuaca itu setiap saat bisa berubah. Contoh yang kita lihat hari ini cuaca cerah, tapi sebentar lagi siang atau bahkan 1 jam kemudian
5 menit kemudian tiba-tiba datang hujan, cuacanya jadi hujan ya. Itulah perbedaan cuaca dan musim. Kalau musim itu membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, kemudian kenapa di Indonesia teacher ada 2 musim ya? Karena Indonesia terletak di daerah tropis ya. Sehingga yang terjadi di Indonesia hanya 2 musim saja. Berbeda dengan negara lain, mereka berada di daerah subtropis. Oke? Ya. Nah, berikutnya adalah iklim. Ya. Kita masih berfokus pada buku tematik kita. Kamu buka halaman 97 ya. Nah, iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Matahari merupakan kendali utama sistem iklim. Perubahan iklim berarti tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam jangka panjang yang lebih lama dari cuaca harian. Nah, berdasarkan posisi relatif suatu tempat di bumi terdapat garis khatulistiwa. Oke, maka iklim dibagi menjadi 4, yaitu kawasan tropika, subtropika dan sedang, kemudian dingin. Nah, jadi kita itu iklim kita itu adalah kawasan tropika, ya, atau tropis. Tadi saya sudah bilang, oke. Nah, yang berikutnya supaya kamu lebih memahamin, nanti kamu juga harus membaca halaman 97. Oke ya, anak-anak teacher. Nah, berikutnya jenis iklim. Yang pertama, iklim tropis. Kitalah itu Indonesia, salah satunya negara yang memiliki iklim tropis ya. Kemudian Malaysia, negara-negara di Asia, kemudian Arab Saudi ya. Itu adalah negara-negara yang memiliki iklim tropis. Nah, iklim tropis dibagi lagi menjadi iklim hutan, hujan tropis dengan kondisi hangat dan hujan sepanjang tahun sehingga banyak hutan lebat. Nah, jadi ketika ciri-cirinya itu juga ketika negara itu memiliki iklim tropis, maka sering terjadi hujan dan terdapat banyak hutan, ya. Nah, kemudian iklim subtropis. Negara-negara yang beriklim subtropis antara lain salah satunya itu Iran, Irak, Nepal, Tiongkok, Jepang, Korea Utara dan Selatan. Ya. Nah, jadi negara yang memiliki iklim subtropis ini ya, terdapat musim panas, kemudian musim dingin. Nah, itulah adalah negara-negara yang terdapat iklim subtropis. Oke. Yang berikutnya adalah iklim sedang. Negara yang beriklim sedang yaitu Inggris salah satunya, Prancis, Jerman dan yang lain-lain. Kemudian iklim dingin salah satunya yaitu negara Denmark, Kanada, ya. Oke. Next, garis khatulistiwa. Nah, jadi garis khatulistiwa itu adalah garis khayal yang membentang mengelilingi bumi dan membagi bumi menjadi 2 belahan yang sama, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Oke. Nah, kemudian terdapat 13 negara yang terletak di garis khatulistiwa. Salah satunya adalah negara kita, Indonesia. Kita lah itu ya. Makanya kita termasuk adalah memiliki iklim tropis. Oke. Yang berikutnya, nah, musim subtropis ini seringkali terjadi di negara-negara yang teacher sudah sebutkan tadi. Nah, negara-negara yang memiliki musim subtropis ini sering terjadi adanya badai, hujan salju atau tornado. Nah, itulah masalahnya kenapa di Indonesia tidak ada hujan salju, karena kita adalah negara yang memiliki musim atau iklim tropis ya. Dan kemudian kita juga tidak pernah ya menghadapi yang namanya tornado ya, atau angin topan, tidak ada seperti itu di Indonesia, oke? Nah, kemudian di musim subtropis ini negara-negara yang mengalami musim subtropis mereka juga mengalami 4 musim,
yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Oke, nah jadi keempat musim ini juga punya ciri-ciri tertentu. Oke, punya karakteristik masing-masing. Tidak sama ya. Oke, nah ini dia ciri-ciri musim subtropis. Yang pertama, ketika musim panas terjadi kekeringan dan kemarau, sedangkan di musim dingin intensitas atau jumlah curah hujan sangat tinggi sehingga udara menjadi dingin dan lembab. Oke, yang kedua memiliki perbedaan kondisi cuaca yang ekstrim ya. Ekstrim tadi seperti badai ya. Sudah ada badai, kemudian ada lagi tornado, ya kan? Itulah dia ekstrim. Nah, ketika musim panas terjadi radiasi panas yang cukup besar. Nah, sedangkan pada musim dingin radiasi dari panas kecil sekali. Nah, makanya kenapa di kebanyakan negara-negara yang memiliki musim subtropis ini, mereka selalu ketika sudah terjadi musim dingin, mereka itu tidak bisa bertahan tanpa adanya api unggun. Ya, jadi kebanyakan negara-negara yang mengalami musim subtropis ini, sebagian besar atau memang ciri-ciri rumah di sana sudah memiliki yang namanya tempat pembakaran kayu, ya, untuk mencari kehangatan. Karena memang kondisi dinginnya sudah sangat tinggi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, waktu untuk siang hari lebih di musim panas, lebih lama dibandingkan waktu untuk malam hari. Nah, kemudian sedangkan ketika musim dingin, jam siang lebih pendek dibandingkan dengan jam malam. Ya, itulah ciri-ciri dari musim subtropis. Nah, yang berikutnya saya sudah menyediakan gambar di sini, ya. Ini gambar yang pertama, ada daun-daun yang berjatuhan ini. Ini adalah musim gugur. Itu ciri-cirinya dari musim gugur. Dan ini tidak ada terjadi di Indonesia ya. Ini yang ada di daerah-daerah subtropis. Nah, kemudian ini musim dingin atau sering disebut dengan musim salju. Ya. Ini selalu ciri-cirinya itu adanya turun salju dari langit, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada tumbuh-tumbuhan yang berwarna ungu ini di layar teacher. Ini namanya musim semi. Musim semi itu adalah bertumbuhnya tunas-tunas baru, sehingga tumbuhan itu terlihat sangat indah dan menarik. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah musim panas. Ini terjadi ya di Indonesia ya. Nah, itulah dia musim panas. Matahari mengeluarkan sinar yang sangat terik. Nah, seperti itu dia. Oke, yang berikutnya adalah sikap bersatu. Nah, ini sudah dipelajari dari video-video sebelumnya. Sikap bersatu adalah suatu perilaku ataupun sikap yang menjadikan kita satu dengan tanpa mempersoalkan keberagaman. Keberagaman itu perbedaan, ya, baik perbedaan agama, suku, kepercayaan, ya, adat istiadat, budaya, kita tetap sama dengan tujuan mencapai cita-cita bersama. Nah, saya sudah menampilkan contoh sikap bersatu, ya. Salah satunya yaitu saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. Nah, untuk yang sikap bersatu ini, saya mau nanti anak-anak teacher mencatat ya, contoh pengertian sikap bersatu dan contoh sikap bersatu. Ya, nah ini sudah saya tampilkan gambarnya, contohnya. Ya, contoh sikap bersatu di mana anak-anak di sini bekerja sama membersihkan sekolah. Kemudian contoh yang berikutnya ini yang kedua, di dalam rumah anak, kakak dan adik sama-sama bekerja sama memasak ya. Kemudian yang terakhir ya ini adalah sikap bersatu para pemain sepak bola untuk mencapai kemenangan. Jadi ketika kamu juga bermain atau bertanding, kamu harus bisa bekerja sama sehingga mencapai hasil yang baik ya. Oke. Nah, pengaruh perubahan musim ini sangat banyak ya. Ketika bercocok tanam, pengaruhnya pada pertumbuhan-tumbuhan, kemudian ketika kita untuk menjemur pakaian kita sehari-hari itu juga berpengaruh. Ya, silahkan kamu baca dan kamu pahami lagi ya apa-apa saja pengaruh musim tersebut. Oke.
Nah, sebagai latihannya, teacher mau kalian mengerjakan latihan ya. Halaman 101, nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Oke. Oke ya. I think that's all about my explanation for you look level. But if you don't understand my video, please you read your textbook from Subtema 4. Okay? Please keep healthy and don't forget be happy. Bye bye look level. God bless you.